Hai, selamat datang buat yang baru nonton video aku. Kenalin, aku Libria. Sebelum lanjut nonton, aku mau kasih tahu dulu buat yang mau bikin budgeting, aku sediakan printable budget planner seperti ini. List untuk belanjaan atau grocery shopping, dan yang mau mulai tantangan menabung, aku juga ada printable, tabungan target, tabungan visual saving tracker, dan printable lainnya. Yang mau silahkan DM ke Instagram Libria House, gratis ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Amin. Alhamdulillah bisa sharing lagi di video budgeting gajian biar teman-teman tambah semangat dalam mengatur keuangannya. Jadi beberapa waktu lalu ada requestan di Instagram untuk dibikinin budgeting gaji yang penghasilannya 5 juta. Dan ada pertanyaan juga dari siapa ya? Aku nggak tahu namanya sih, tapi sebut aja Mbak Rani gitu ya, karena nama IG-nya itu ada Rani-Raninya gitu. Pertanyaannya itu adalah, uang untuk pegangan suami diambilkan dari pos yang mana? Sebelum ke budgeting, kita bahas dulu soal uang pegangan suami. Kalau aku pribadi memang gak bikin pos uang pegangan suami, karena untuk bensin, makan di kantor, dan hobi, suami aku itu udah nyisihin sendiri. Nah, berhubung Mbak Rani ini menerima semua uang pendapatan suaminya, termasuk ATM suaminya, mbaknya yang pegang, Masya Allah, Alhamdulillah ya, dipercaya penuh oleh suaminya. Jadi di sini aku mau sedikit kasih saran aja, mungkin ada teman-teman juga yang kasusnya sama. Jadi untuk uang pegangan suami dibuatkan pos tersendiri, yaitu masuk ke dalam pos uang saku suami. Untuk nominalnya silahkan didiskusikan dengan suaminya. Mungkin suaminya juga ada yang punya hobi ya, kayak main bulu tangkis gitu kan, harus bayar gor, terus jadi member tempat fitness dan lain-lain. Baiklah, sekarang aku akan membuat budgeting untuk pendapatannya Mbak Rani sebesar 5 juta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang pas. Ini hanya sekedar contoh aja ya. Oh iya, sebetulnya Mbak Rani ini punya usaha jualan online, tapi memang pendapatannya ini gak dimasukin ke sini. Jadi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari pendapatan suaminya aja. Oke, let's get started. Sumber pendapatan yaitu gaji suaminya 5 juta, lalu lembur honor lainnya karena aku nggak tahu berapa ini ya, katanya sih bisa sekitaran 500 sampai 1 juta, jadi aku isi aja 500, nanti bisa disesuaikan sendiri. Jadi total pendapatannya adalah 5.500.000. Lanjut untuk pos tabungan dan investasi. Untuk tabungan dana darurat, mbaknya ini membudgetkan 200.000, tapi di sini akan aku ubah jadi 350.000. Sebenarnya kalau mau nabung dana darurat dengan angka yang ideal, teman-teman bisa menggunakan rumus untuk yang single yang tidak mempunyai tanggungan, yaitu minimal 3 kali sampai dengan 6 kali dari biaya hidup per bulan. Untuk yang menikah tanpa anak, minimal 6 kali sampai dengan 9 kali biaya hidup per bulan. Untuk yang menikah mempunyai anak 1 sampai 2 anak, minimal 9 kali sampai dengan 18 kali biaya hidup per bulan. Dan yang menikah mempunyai 3 anak atau lebih, 12 kali sampai dengan 24 kali biaya hidup per bulan. Kalau Mbak Rani ini menikah belum ada anak, jadi idealnya ini kalau berbicara idealnya ya, jadi 5 juta dikali 6 sama dengan 30 juta, 5 juta dikali 9 sama dengan 45 juta. Jadi target untuk tabungan dana daruratnya sekitar 30 sampai 45 juta. Jadi kalau per bulannya 350.000 dikali 12 bulan, 1 tahun kan bisa dapat 4.200.000. Menabung selama 4 tahun sudah bisa mencapai 16.800.000. Oke, selanjutnya adalah pos utang. Karena tidak ada utang, jadi dikosongin aja. Lanjut membuat rencana anggaran pengeluaran. Yang pertama dibuat adalah kewajiban dulu. Di sini ada kewajiban Mbak Rani membayar kos 600.000. Lalu arisan 300.000. Sekedar masukan aja buat temen-temen yang mungkin ikut arisan. Arisan itu memang ada min plusnya ya, jadi harus berhati-hati. Plusnya dari segi keuangan kita memang dipaksa untuk nabung ya. Dari segi pertemanan atau relasi kita juga bisa bertambah, bisa menjalin tali silaturahmi juga. Tapi di sisi lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah cenderung malah jadi nggak hemat, karena
diadakan setiap bulan. Terus kadang tempatnya juga ya di tempat-tempat tertentu, bisa kayak di resto atau di kafe atau di rumah makan atau mungkin di rumah temennya. Pasti sedikit enggaknya kan ngeluarin untuk patungan membeli makan kan. Terus yang kedua, karena arisan itu tidak ada payung hukumnya, hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Terkadang ada juga tuh di tengah perjalanan ada yang setoran arisannya gak lancar. Terus yang ketiga, jika kita udah dapat arisannya duluan, maka statusnya itu akan menjadi hutang. Keempatnya, pertemuan arisan kadang jadi ajang obrolan yang kurang baik gitu ya. Nah, kalau aku pribadi sih lebih suka nabung sendiri kalau mau beli sesuatu daripada ikut arisan. Bisa pakai tabungan target, pakai sinking fund, pakai visual tracker seperti ini. Jadi lebih leluasa, tapi kembali lagi ke diri masing-masing ya. Sebenarnya aku juga ikut arisan sih di kampungku. Kumpulan ibu-ibu PKK gitu, tapi setoran arisannya itu per bulannya cuma 10.000. Dan selama arisan itu memang gak ada makanan ataupun snack-snack kayak gitu, jadi gak ngeluarin biaya buat makan dan minuman. Untuk budget listrik ini aku nggak ubah, ini memang Mbak Rani sendiri satu bulannya itu mengeluarkan kurang lebih 100.000 untuk listrik. Lalu untuk bayar wifi 130.000, iuran aku nggak begitu paham juga ini iuran apa, mungkin iuran kos-kosan gitu kali ya, 100.000. Terus jadi total kewajibannya adalah 1.230.000. Selanjutnya kebutuhan sehari-hari. Uang saku suami ini aku anggarkan 600.000. Kalau misalkan kurang, nanti Mbak Rani diskusikan aja langsung dengan suaminya ya. Lalu gas LPG dan galon 100.000. Belanja bulanan 300.000. Ini nggak aku ubah sesuai angka yang dikasih Mbak Rani. Katanya belanjanya 300.000 per bulan untuk belanja bulanan. Terus belanja mingguannya juga sama, nggak aku ubah, ini 600.000. Terus untuk skincare 100.000, bensin 100.000. Terus di sini aku tambahkan anggaran untuk kesehatan 500.000. Bisa untuk beli vitamin, masker atau untuk ke dokter. Katanya mbaknya ini sekarang lagi promil, jadi tiap bulan kadang 1 bulan 1 kali, 2 bulan sekali, nggak tentu juga ya pergi ke dokter dalam rangka promil yang memang menghabiskan uangnya sekitar 1.200.000-an. Kalau nggak salah uangnya ini diambilkan dari tabungannya, jadi uang 500.000 ini untuk bisa tambah-tambah ke dokter kalau lagi pas harus ke dokter ya, daripada harus ngambilin tabungan terus. Kalau misalkan 2 bulan lagi break ke dokternya, jadi bisa untuk disimpan dulu uangnya, lumayan kan bisa dapat 1 juta gitu ya dari 2 bulan itu. Untuk biaya tak terduga 370.000. Jadi jumlah anggaran kebutuhannya adalah 2.670.000. Nah, di sini itu kan ada kolom aktual. Ini diisi pengeluaran sebenarnya ya. Biasanya kita kan anggarkan sekian. Kadang kenyataannya itu bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Nanti tinggal ditulis aja di sini aktualnya berapa. Jadi kita tahu mana yang over budget, mana yang under budget. Kalau pas over budget itu bisa jadi evaluasi di bulan berikutnya agar lebih hati-hati lagi nih dalam pengeluaran pos tersebut. Lalu selanjutnya adalah pos hiburan. Untuk jajan atau makan di luar, aku anggarkan 500.000. Sepertinya Mbak Rini ini sering jajan dan makan di luar karena 1 bulan bisa mengeluarkan sampai 450.000 untuk jajan saja dan 300.000 untuk makan di luar, jadi sekitar 750.000. Mungkin karena kos juga kali ya. Jadi di sini mudah-mudahan dengan uang 500.000 bisa cukup ya. Coba untuk bisa lebih banyak masak sendiri aja biar lebih hemat. Untuk ide-ide masak hemat bisa nonton di channel YouTube-nya Mak Saufa Ardovani. Di sana ada tips menu masakan sampai 20.000, 50.000 itu ada pokoknya lengkap. Nanti bisa mampir ya. Lalu selanjutnya untuk hobi 150.000. Nah, jadi jumlah anggaran untuk pos hiburan adalah 650.000.
Selanjutnya adalah pos sedekah. Untuk orang tua 500.000 dan untuk infak 100.000, jadi totalnya 600.000. Selanjutnya kita jumlahkan dari depan 1.230.000 ditambah 2.670.000 ditambah 650.000 ditambah 600.000. Jadi totalnya adalah 5.500.000. Oke, selanjutnya adalah memisahkan uang sesuai pos-pos yang sudah dianggarkan biar nggak asal comot, jadi lebih terkontrol. Bisa pakai amplop, bisa juga pakai dompet anggaran. Kalau dompetnya aku pakai ini dari dompet Pintar ID. Kalau ada yang mau samaan, linknya aku taruh di deskripsi ya. Oke, yang pertama kali kita amankan dulu adalah tabungan dana darurat 350.000. Langsung aja ditaruh di bank. Lanjut kewajiban bayar kos 600.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listrik 100.000. Bayar wifi 130.000. Iuran 100.000. Lanjut uang suami 600.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gas LPG dan galon 100.000. Belanja bulanan 300.000. Belanja mingguan 600.000, jadi setiap minggunya 150.000. Minggu ke-1 150, minggu kedua 150, minggu ketiga 150, dan minggu keempat 150.000 juga. Buat skincare 100.000. Bensin 100.000. Buat beli bensin ini aku pakai uang 20.000 aja ya, biar lebih gampang. Jadi tiap ngisinya itu 20.000 gitu. Kesehatan 500.000. Biaya tak terduga 370.000. Lanjut pos hiburan. Jajan dan makan di luar 500.000. Ini aku pakai uang 50.000-an aja biar gampang. Jadi sekali jajan atau makan di luar 50 atau 100.000 gitu. Terus untuk hobi 150.000. Pos terakhir adalah untuk orang tua 500. 1, 2, 3, 4, 5. Dan infak 100.000. Untuk infaknya pakai receh aja biar lebih gampang, nggak usah nuker-nukerin uang lagi. Jadi tinggal ambil gitu. Aku campur aja pakai uang 10.000-an sama 5.000-an. Nah, itulah budgeting 5 juta kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa nambah mood booster teman-teman dalam mengatur keuangan rumah tangga. Berapapun penghasilan kita harus tetap mensyukuri dan alhamdulillah ya. Aku akan doakan semua teman-teman semua biar diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.